kegalauan itu. Salah satu produknya itu complexity and contradiction in architecture. Konteks dan kondisi. Jadi pas dia nulis ini tuh sebenarnya itu sudah pemulihan Perang Dunia Kedua ini. Terus zamannya juga HAM itu ditegakkan, terus adanya pluralisme, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Order itu udah berpindah, jadi dari Eropa ke Amerika. Ada keraguan akan modernisme. Gerakan modern itu udah ada di tahun sebelumnya, di 1920-an. Mungkin belum seberkembang itu, tapi poinnya sebenarnya form follow function, terus kejujuran material, produksi massal, estetika itu tentang kebenaran dan kejelasan. Gerakan ini masuk pas, jadi ketika kondisi Perang Dunia Kedua, kota rusak parah, cukup hancur, ada kebutuhan untuk membangun. Itu diapresiasi dan ditanggapi baik oleh masyarakat, dan itu akhirnya bisa berkembang dan akhirnya menjadi ya international style kalau bisa dibilang. International style ini sebenarnya kan pameran yang diadain sama Russell Hitchcock sama Philip Johnson ya. Mulai ada intervensi, jadi ada pertanyaan, mulai ada keraguan, apakah international style ini benar, apakah gerakan modern itu harus seperti itu, harus semenyebar itu dan dipakai di semua tempat. Karena ya keraguan-keraguan ini muncul ketika sebenarnya kan arsitektur modern itu barang baru ya, barang yang canggih. Jadi si Le Corbusier di bukunya juga mempublikasikan itu tuh sebagai barang yang eksklusif, dan kenyataannya mungkin mulai muncul nih, masyarakat bingung cara pakainya ini gimana, dan mulai ada keraguan, dan mulai akhirnya ada masalah-masalah baru justru yang timbul. Complexity and contradiction in architecture ini di introduction si Vincent Scully bilang, probably the most important writing on the making of architecture since Le Corbusier first Une Architecture of 1923. Nah, jadi buku ini dianggap sebagai buku teori penting gitu. Ya mungkin ini juga ada kepentingan tertentu ya dari si Vincent Scully yang mungkin juga udah pengen zaman itu berubah. Dia belajar dari si Greek Temple ini. Jadi kelihatan kan di sana bangunannya kokoh, cukup kokoh, kuat gitu, putih, bersih, jelas strukturnya, heroik kan kelihatan gitu, sebagai sebuah ikon yang kuat. Nah, kalau si Venturi ini sendiri, dia inspirasinya dari fasade-fasade di bangunan-bangunan di Italia, perkotaannya gitu kan. Kelihatan ada programnya juga cukup padat, selalu cukup berwarna secara kegiatan dan yang lain-lainnya juga. Nah, sekarang masuk ke manifestonya. Nah, dia mulai nulis tuh, architects can no longer afford to be intimidated by the puritanical moral language of orthodox modern architecture. Di arsitektur modern tuh ya kaku. All problem can never be solved. Indeed, it is a characteristic of the 20th century that architects are highly selective in determining which problem they want to solve. Mies, for instance, makes wonderful building only because he ignores many aspects of a building. If he solves more problems, his building will be far less potent. Bukan kita mau menyelesaikan apa, tapi kita harus berbuat apa. Dan itu kewajiban buat kita harus dikerjakan sebenarnya. Terus simplification ini contohnya, jadi Philip Johnson di sini bikin Wiley House
itu kita bisa lihat jadi di atas itu ruang publiknya kaca persis kayak glass house, tapi dia bikin ruang privat juga karena ada kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan privat. Menurut Venturi ini ya bertolak belakang gitu, yang si Wiley House sebenarnya dia menyimpulkan sesuatu dengan ya udah ini dizoningin aja, ini atas dan bawah, dan yang atasnya saya mau bikin sesuatu yang wow dari kaca gitu, yang bangunan pabriknya, tapi kan kegiatan itu sebenarnya kan nggak seperti itu kan, di rumah juga problem-problem yang ada juga nggak seperti itu. Terus next soal picturesness-nya. Soal picturesness, dia ambil contoh gerejanya Alto di Matra. Jadi menurut dia yang dilakukan Alto ini bukan picturesness, emang bangunannya gitu kelihatannya rumit gitu, mencari bentuk-bentuk yang wow gitu. Tapi sebenarnya ini karena kebutuhan. Jadi ruangannya itu dibagi 3, itu nanti bisa di-skat gitu. Jadi di gerejanya itu ada skat-skat, terus bentuknya juga sudutnya seperti itu untuk kebutuhan akustik. Dan di sini juga di antar sekatnya itu ada tiang-tiang struktur memang dibutuhkan. Dia bilang ini berbeda dengan si Giovanni Michelucci Autostrada Church. Jadi si Michelucci mencari bentuk-bentuk yang indah. Itu dia bikin bentuk yang rumit, yang indah, dan itu arsitektur dia bilang gitu. Tapi sebenarnya contradiction itu nggak kayak gitu. Terus dia sempat menyesal juga sih setelah dia nulis buku ini. Dia ke gerejanya Michelucci dan dia bilang gerejanya Michelucci ternyata nggak seperti itu, ini benar-benar indah dan berfungsi efektif. Di multitafsir ya, kita jadi kalau ngelihat sesuatu kan memang kadang itu kita sekarang belajar, memang kita belajar, kita diajarkan untuk mendefinisikan sesuatu secara jelas, clear gitu. Kita juga bagian dari masyarakat modern ya sebenarnya, besar pengaruhnya. Tapi menurut dia sebenarnya banyak kecenderungan untuk multitafsir di dalam setiap objek yang kita lihat. Jadi kayak Savoy-nya si Le Corbusier itu sebenarnya kotak kan. Ini denah kotak atau dalamnya begitu kompleks seperti itu. Jadi ada multitafsir di sana. Terus di sini, ini kita lihat kalau seperti ini di dalam gambar, ini sebagai sesuatu yang flat gitu. Tapi sebenarnya di sini ada permainan jarak. Jadi ketinggian itu menjadi sesuatu yang tidak pasti. Di sini ada tembok melengkung seperti ini. Ini sebenarnya tembok melengkung gitu atau fold menerus gitu kan. Ya di sini juga. Nah di sini ada pilaster gitu. Ini sebenarnya positif, nonjol gitu atau negatif. Terus ya di sini nih, di tonjolan-tonjolan ini, di sini untuk kepentingan skylight atau sebenarnya bukan, hanya estetika seperti itu. Terus ini, jadi ini bangunan yang satu bangunan yang dibagi 2, atau sebenarnya 2 bangunan yang digabungkan menjadi satu. Kita sering diajak untuk memilih ini atau ini, dan menurut dia kenapa nggak dua-duanya gitu. Jadi Shodan House-nya Le Corbusier sebenarnya kotak kan, kotak secara jelas itu, tapi di dalamnya itu terpecah-pecah, box tapi bukan box. Ya begitu juga dengan si Savoy. Terus ini Sir Edwin Middleton Park. Jadi dia sebenarnya ada kayak gapura-gapura gitu kan, menerus
ini ngajak kita untuk lurus gitu langsung, tapi ternyata di ujungnya tembok, kita dibatasi. Nah kemudian PSFS building ya ini, dia sebenarnya punya sign yang sangat besar itu untuk bisa dilihat dari jauh, bisa dilihat oleh masyarakat secara jelas untuk menguasai area skyline ya, skyline bangunan itu sebenarnya dia nggak terlihat juga dari bawah, dari kedekatan. Elemen-elemen bangunan itu sebenarnya fungsinya seringkali fungsi ganda. Contohnya Unité de Habitation Le Corbusier. Jadi di luarnya itu kita bisa lihat kayak kerawang-kerawang gitu kan. Jadi itu sebenarnya sebagai teras juga, untuk estetika juga, untuk struktur juga, untuk menahan matahari juga. Ini kita bisa lihat di sini ada arc, ada busur-busur kecil-kecil gitu. Itu sebenarnya estetika, tapi dia juga sebagai struktur bisa. Dan di sini juga pemikul, tapi sebagai frame juga untuk bangunan. Jadi itu berpengaruh juga ke estetika bangunan. Jadi kejelasan struktur gitu segala macam itu sebenarnya kita nggak bisa mengatakan itu secara pasti gitu juga. Order itu sebenarnya ada batasannya. By order, I do not mean order lines. Jadi dengan peraturan itu kita nggak dia bukan berarti kita harus didikte dengan aturan, terkungkung dengan aturan. Mungkin kalau saya jadi ingat kuliahnya Pak David kemarin, jadi mungkin contohnya tepat nih, pas kemarin Pak David ngomong yang pas tentang dia nanya dosen musik, kalau bermain beat aja itu kita nggak lulus katanya si dosennya, tapi kita mesti bermainnya pulse. Jadi order itu ada, tapi itu sebenarnya di sana kita juga bermain. Nah contohnya di sini, jadi di jembatan ini kita bisa melihat sebenarnya ada order gitu, tapi permukaannya itu yang membuat itu jadi ada keteraturan, tapi ada ritmenya di sana, ada gelombangnya gitu. Di bangunan yang begitu kaku, begitu teratur, tegas, tapi di sana sebenarnya ada batasan dari order. Konvensional elements itu bisa menjadi sebuah jawaban. Contohnya di sini adalah pop art ya. Jadi mereka mengambil objek yang sebenarnya umum, Campbell's tomato soup, terus diambil, dia memberikan konteks baru, dia memberikan arti baru pada objek itu, kemudian menyatakan bahwa itu sebuah karya seni. Dan di sini juga ada karyanya Claes Oldenburg ya. Permainan skala juga bisa memberikan arti baru. Jadi di sini ada kontradiksi juga di bangunan yang begitu rapi gitu, teratur, tapi ya dia harus berubah, harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi. Jadi dia nggak lagi mengejar keteraturan dari si jendelanya, si pintunya gitu, karena itu juga disesuaikan dengan ruang dalam dan kebutuhan pencahayaan. Lalu diagram building dia mengabaikan wind bracing-nya. Jadi harusnya di gedung ini kan struktur yang rigid itu kan segitiga gitu kan, tapi dia mengabaikan. Dan menurut si Venturi itu, si Kahn itu dapat menjelaskan itu dengan baik itu di bangunannya. Jadi ini dia angkat itu
secara jelas dan bangunannya sebenarnya harusnya seperti ini. Di posisi yang seperti ini harus ada struktur melintang. Sebenarnya dia mungkin menghancurkan, tapi itu harus dipadankan. Dan yang ini tentang skala, elemen yang sama, ada permainan skala. Jadi ini ada bangunannya Philip Johnson. Ini kita bisa lihat di ruang luar dia menampilkan yang seperti itu, tapi di ruang dalam dia membentuk lagi seperti sebuah selubung, seperti sebuah bangunan di dalam. Tentu juga hasilnya sangat berbeda. Dan di sini juga kita bisa lihat ada tabung besar di luarnya, tapi sebenarnya susunannya adalah kotak-kotak kecil. Bangunannya Aalto, karena lahannya hanya segini, kalau dia ingin menghasilkan view ke pantai, dia perlu bikin bangunan tuh melintang sejajar dengan arah tapaknya. Nah, tapi untuk menghasilkan ruangannya optimal, jadi kalau misalnya kita bikin 2 blok gitu kan, satu blok kan terhalangi kan view-nya. Jadi dia melengkungkan bangunan itu, jadi bentukannya seperti itu. Kita punya kewajiban, jadi itu sebenarnya kan rumit. Jadi ada di sini sebenarnya ada beberapa bangunan massa gitu, tapi kita harus mengkomposisikan itu, membuat itu jadi satu kesatuan. Itu sebenarnya sulit, tapi itu kewajiban kita. Di sini juga kalau untuk vernakularnya dia membahas Machu Picchu di Peru. Kita bisa lihat ada berbagai ruang gitu yang dikomposisikan seperti itu. Sebenarnya kelihatannya kan susah mengkomposisikan itu, tapi emang seharusnya kayak gitu, dan melihat itu secara satu kesatuan gitu. Di sini juga ada Philharmonic Hall, tidak memiliki bidang-bidang yang datar gitu, semua acak-acakan gitu bisa lihat. Sebenarnya ini kan kebutuhan si akustik juga, tapi kita bisa ngelihat itu jadi sebagai satu kesatuan. Di sini juga si Gaudi bikin meja rias, kita bisa lihat ini sebagai suatu gabungan gitu, keseluruhan. Di satu sisi dia ada ngomong tentang ambiguitas sebenarnya multitafsir gitu, benar gak sih? Iya, tentang multitafsir. Tapi di satu sisi dia juga bilang bahwa sebuah bangunan itu mesti bisa mengkomunikasikan dirinya sendiri gitu, karena dia bisa komunikasi gitu. Itu kan kalau menurut saya sih beda ya gitu ya. Kalau bangunan bisa mengkomunikasikan sesuatu, berarti orang udah harusnya melihat bangunan itu tahu, oh ini bangunan ini gitu. Kalau baru tahu komunitas arsitektur tuh sebenarnya aktifnya, jadi salut tadi sama komunitas ini. Dan semuanya tuh harus selalu teratur. Jadi misalnya kita ada buku gitu berantakan, misalnya ada orangnya habis baca, nah ditinggalin gitu aja kan, emang kalau kelihatannya tuh aduh berantakan banget gitu kan. Tapi kalau ada orang lain yang lihat, oh ini mungkin orangnya habis baca, habis ngapain, terus ada misalnya ada gelas kopi, mungkin dia kenapa, kita jadi bikin bisa menginterpretasikan masing-masing gitu. Emang arsitektur itu harus fungsional, tapi tetap aja bangunan itu harus menyatu dengan kita supaya psikologis kita juga dapat menerimanya, nggak bosan sama bangunan yang tiap hari kita tinggal itu. Istilahnya dia tuh kayak mengembalikan lagi dan menempatkannya di konteks yang sekarang sih menurut saya dengan Venturi itu tadi.
Jadi ya memang ya kalau ditanya apakah dia menciptakan order, dia nggak menciptakan order, dia memberikan poin-poin gitu, apa yang membedakan modern dan postmodern itu tadi. This is not a busy book.